Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Losen, NIM 230181116. Saya dari program studi informatika. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat, yaitu program untuk algoritma Vigenere di mana melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Oke, jadi kita langsung saja ke programnya. Oke, jadi di sini kita sudah buat satu folder untuk kita lakukan coding dulu. Untuk nanti setelah coding baru kita akan belajar memahami dari codingan yang sudah kita buat. Nah, di sini kita buat dulu VG algo Vigenere Py. Nah, di sini coba kita tulis plain text-nya dulu. Teks sama dengan kuncinya di sini kita pakai sistem saja. Sistem. Dan coba kita lakukan proses print dulu, ya kan? Kita coba print dulu. Print plain text yang sudah kita buat. Text atau print keyword atau kuncinya. Itu kita buat sebuah variabel juga untuk enkripsi dan dekripsinya. Enkripsi. Sering kosong dulu. Lakukan decrypt. Teks yang kosong dulu. Coba print teksnya. Sama dekripsi. Nah, coba kita running dulu ya. Coba running. Di sini kita udah bisa lihat ada plain text yang dari pemrograman, keyboardnya, sistem. Nah, di sini untuk enkripsi dan dekripsinya kita belum buat, kita masih percuma dulu. Lalu baru kita lakukan pembuatan untuk algoritma dari enkripsinya. Nah, jadi sebelum kita buat algoritma untuk mengeksekusi melakukan enkripsi, kita harus buat sebuah fungsi untuk mengenerate kunci yang kita tentukan di sini. Nah, jadi di sini kita buat sebuah kunci dulu. Nanti di sini ada teksnya dan kuncinya. Jadi dia terima dua parameter untuk key-nya. Nah, setelah kita berikan key di sini, nanti key itu kita lakukan upper, ya kan? Kita lakukan proses upper sehingga nanti dia berubah dari, jika ada gabungan teks atau huruf kecil, dia digabung semua menjadi huruf besar. Nah, oke. Nah, key index ini nanti digunakan untuk mendapatkan indeks dari key ini. Jadi setiap kunci yang kita kirim dia akan membaca indeks 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sesuai indeksnya. Di sini dia akan melakukan perulangan untuk mengambil setiap karakter dari teks yang kita sudah kirim di parameter tersebut. Nanti di sini dicek
akarnya apakah mengandung apakah karakteris dari setiap teks yang sini itu dia adalah alfabet gitu. Kalau bukan alfabet berarti dia next alfa. Jadi dia akan melakukan pengecekan dulu apakah alfabet atau enggak. Kalau bukan berarti kembali lagi menggunakan yang tadi atau dilanjutkan. Extend sama dengan key, dimana key-nya di indeks di modulus dengan len dari key-nya. Itu setiap key indeksnya akan bertambah satu lagi, sehingga dia akan melakukan proses untuk mendapat indeks pertama, indeks 0 ke 1 ke 2 dan seterusnya, nanti dimodulus dengan panjang dari indeksnya. Itu jika else sini, kalau jika nanti di sini dilakukan pengecekan jika bukan alfabet, maka akan lakukan proses di else-nya. Misalnya, oke. Ini adalah setelah itu baru kita lakukan return untuk mengembalikan key extend. Nah, di sini kita baru buat untuk proses generate kunci yang sudah kita berikan di sini. Nah, setelah itu kita akan melakukan enkripsi dulu. Kita buat def encrypt generate, mana kita akan mengirim dia sebagai plain text dan keywordnya. Nah, setelah itu plain textnya akan dilakukan proses pengubahan dari lower atau uppernya semua menjadi upper gitu. Text sama dengan text.upper, itu key extend sama dengan generate key-nya. Nanti di generate key-nya diambil teksnya di sini ya kan, kita kirim plain textnya dan kita kirim key-nya. Nah, setelah sudah gitu kita ambil lagi chapternya, teks sama dengan string kosong. Nah, setelah itu kita melakukan perulangan for P dan K-nya in plain text, key extendnya extend as extended sini dia akan melakukan pengecekan lagi if p.is alphabetic ya kan, alphabetic, maka sini dia akan melakukan sama dengan karakternya, dimana ordi p nya dikurangi 65 plus ordi k nya terus
itu kita melakukan proses hypertext untuk karakternya. Hypertext sama dengan hyperchar-nya. Kemudian else hypertext sama dengan p. Nah, hasilnya di sini kita lakukan proses return teksnya. Oke. Kita di sini akan menambahkan untuk di sini sudah return coba. Nah, ini untuk fungsi vGenere-nya. Oke. Sini kita perbaiki yang salah-salah dulu. Teks keyword. Nah, keyword udah masuk. Teks key extendnya is alpha 65 teks sama karakter teks plus dari teks. Nah, ini untuk fungsi encrypt vGenere-nya. Nah, yang berikutnya kita buat fungsi lagi untuk melakukan decrypt. vGenere text sama keyboard. Nah, setelah text sama dengan text.upper, kita ambil karakternya dulu, semua karakternya untuk dilakukan perubahan dari string kecil atau string besar menjadi semuanya menjadi string besar. Di extend generate, jadi kita generate dulu key-nya dan hypertext-nya sama keyword-nya. Habis itu text sama dengan kosong. Nah, kita melakukan perulangan lagi. C K N G text dan key extend. C setiap karakter di alfabet alpha maka dia punya lancarnya lancar sama dengan karakter ordinary C dikurangi 65 kurangi ordo K.
berapa 65 untuk plain text. Nah itu kalau jika tidak maka di sini akan plain textnya sama dengan karakternya. Kita return untuk menilai plain text. Oke, sudah jadi untuk versinya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan program yang sudah kita buat tadi ya. Di sini pertama kita buat plain textnya dulu, terus sistemnya, keywordnya atau kata kuncinya. Nah di sini untuk variabel yang digunakan untuk nanti enkripsi datanya sehingga kita bisa dapat hasil enkripsinya, dan di sini variabel untuk hasil dari dekripsinya. Di sini kita akan coba print. Dan di sini hasil yang nanti kita lakukan print. Dan di sini kalau kita coba print, di sini ada akan muncul hasilnya. Nah sebelum kita itu aku akan jelaskan dulu fungsi generate key. Di sini itu dia untuk melakukan membentuk key baru yang panjang sama dengan teks inputan. Jadi nanti dia buat sistem sesuai dengan plain text yang kita kirim, dan parameter sini untuk plain textnya dan key-nya. Nah setiap key.apples ini untuk mengubah seluruh huruf pada key menjadi huruf kapital ya, agar konsisten proses enkripsinya gitu. Nah yang kedua, key extend. Di sini tuh kita definisikan variabel key extend di sini string kosong, dia akan menyimpan hasil perpanjangan ya kan. Nah di sini key indexnya itu indeks sama dengan 0, kita deklarasikan key index sama dengan 0 digunakan untuk sebagai petunjuk posisi, sehingga nanti indeks pertama, indeks kedua sesuai dengan yang sedang kita gunakan. Nilainya akan bertambah setiap kali bertemu dengan huruf alfabet pada teks. Jadi dia melakukan pengecekan dulu. Di sini kita lakukan perulangan untuk mengambil setiap karakter dalam teks ya. Mengambil dari setiap karakter dalam teks, dia akan melakukan pengecekan di mana setiap karakter yang mengandung jadi pertama dia akan mengambil setiap karakter dalam teksnya. Nah, kemudian dia di sini ada if untuk melakukan apakah karakter pertama di situ apakah dia adalah alfabet termasuk huruf spasi atau jadi pertama di sini dia akan mengecek apakah karakter itu merupakan alfabet atau bukan. Nah, kalau iya, dia akan melakukan key extend sama dengan key extend plus key extend key index di modulus dengan len panjang dari kata kuncinya. Nah, operator modulus di sini akan berulang dari awal jika panjang teks melebihi panjang key-nya gitu. Nah, key index plus 1 di sini tuh hanya jika karakter berupa huruf ya. Kalau jika karakter berupa huruf nanti dia akan ditambahkan. Nah, kemudian di sini ada else key extend plus sama dengan card. Ini jika karakter bukan huruf, misalnya spasi atau karakter tersebut selain dari alfabet ya, nanti dia akan ditambahkan sesuai dengan ininya. Nah hasil dari ini dia akan return sebuah dia akan return key yang sudah diperpanjangkan dan sejajar dengan teks yang kita input. Jadi nanti dia return key-nya berapa gini sesuai dengan teks yang sudah kita masukkan. Nah yang berikutnya ini fungsi untuk kita melakukan enkripsi. Nah fungsi ini di sini kita memiliki dua parameter, yaitu plain text dan key-nya. Nah key-nya di sini kita akan melakukan apa dulu untuk merubah dari jika ada huruf kecil atau huruf besar semuanya dirubah menjadi huruf besar. Nah di key extend sini kita menggunakan generate key ini untuk melakukan untuk mendapat key sesuai dengan panjang teks yang sudah kita kirim. Jadi key-nya itu akan diulangi sesuai dengan plain text. Nah ciphertext di sini variabel yang digunakan nanti untuk menyimpan hasil ciphertextnya. Sedangkan for P dan K di dalam
chip. Nah, kita lakukan chip. Di sini P-nya itu sebagai huruf plain text dan K-nya di sini variabel sebagai huruf key yang bersesuaian. Nah, jadi dia akan mengecek apakah plain text-nya ini merupakan alfabet. Nah, jika iya, dia akan melakukan cipper karakter sama dengan karakter ordinary P-nya, terus dikurangi 65 huruf abjad kan, di plus ordinary key-nya, dikurangi 65 dimodulus 26, habis itu dijumlahkan 65 sehingga nanti cippertext sama dengan cippertext yang sebelumnya ini. Nah, jika dia bukan alfabet maka cippertext-nya ditambahkan dengan plain text itu. Nah, hasilnya nanti dia akan mengirim sebuah return cippertext yang kita gunakan sehingga nanti digunakan di sini hasilnya. Yang berikutnya yaitu fungsi untuk decrypt Vigenere. Di sini kita kirim cippertext key-nya, cippertext di sini untuk mengubah cippertext-nya menjadi uppercase semua. Nanti di sini untuk generate kata kuncinya jadi cippertext dari di sini ya kan. Hasil yang kita sudah lakukan enkripsi, kita dapat hasilnya. Nah, di sini dikirim enkripsinya dan panjang kuncinya. Nah, setelah itu nanti plain text ini untuk digunakan hasil dekripsi. Nanti hasil dekripsi ditampung di dalam plain text ini. Nah, di sini for cippertext dan variable C ini sebagai chippernya dan K-nya ini sebagai key-nya. Jadi semua harus di dalam cippertext dan key extend gitu. Kemudian dia akan melakukan pengecekan if C adalah alfabet, maka dia akan melakukan plain text sama dengan karakter ordinary cippertext dikurangi 65 dikurangi ordinary K dikurangi 65 dimodulus 26 plus 65. Nah, hasilnya itu nanti ditampung plain text ini digabung sama hasil plain text ini. Nah, kemudian jika bukan alfabet maka plain textnya akan digabung aja, sehingga contoh kayak spasi dia digabung. Nah, hasilnya di return ke sini. Nah, setelah semuanya sudah selesai maka return sebuah plain text untuk hasil dekripsinya. Nah, nanti ditaruh di variabel decrypt text sehingga kita ketika lakukan print, nah di sini hasilnya yang awalnya plain text yang belajar pemrograman dengan kuncinya sistem, dia melakukan cippertext ya kan, untuk mengubah setiap karakternya, lakukan dekripsi dan belajar, maka hasil cippertext encryptnya menjadi ini. Nah, kemudian decryptnya hasil dari cippertext ini dia lakukan decrypt ulang, maka akan menjadi belajar pemrograman lagi. Ya, itu saja hasil dari program yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nanti jika ada perubahan akan saya perbaiki lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.